seru banget perseteruan tadi malam. Oke, ini aku sebagai netizen aja ya. Sebenarnya sekarang aku bingung banget yang mana yang bener, yang mana yang salah gitu. Karena kalau misalnya lihat status snapgramnya si Kak Sel, itu kayak iya ya bener juga ya Ratu Drama. Kenapa nggak tinggal ngomong doang belinya di mana? Kenapa harus kayak ditahan-tahan mulu? Terus ngelihat pembelaannya si Andikita Mirzani dan geng-gengnya, bener juga. Tapi ketika si Doktif digerumulin sama orang-orang SS ini, dia tuh masih tenang, masih kalem, nggak marah-marah, masih slow. Tapi sumpah deh, aku bingung banget ini yang mana yang bener, yang mana yang salah. Woi, cepetan waktu tunjukkan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nih kalau penerawangan gue nih, dari tragedi semalam nih, Doktif sama SS siap-siap pakai baju oranye sama tim-timnya. Dia siap-siap aja deh, pakai baju oranye semua deh, ya. Udah, nih Mama Loreng udah bisa lihat nih, panda diem kalau berisik. Perkara Doktif sama SS, Allahu Akbar, kamu udah lihat belum videonya? Yang ditoyor-toyor. Jadi aku kan semalam live ya, jadi pas Doktif live itu aku live. Banyak dari kamu yang bilang Doktif dilabrak A, B, C, D. Nah aku gak ngeh, karena aku juga jarang ngikutin ya, maksudnya huru hara kosmetik di Indonesia ini sekarang. Aku shock. Masa Doktif ditoyor begitu sih? Ya Allah. Gak, maksud aku kesel boleh ya, cuma astagfirullahaladzim, masa sampai noyor-noyor kayak gitu sih? Aku shock banget bener, parah. Dan itu juga kenapa gak ada yang ngerangkul Doktif. Kamu ngerti gak? Gergetan banget. Apa aku gak nonton fullnya, aku gak tahu ya. Coba kamu yang nonton live fullnya kayak gimana keadaannya. Tapi itu situasi menurut aku bikin gergetan. Apa gak ada orang lain di situ gitu loh. Kok kayaknya Doktif sendiri banget gitu kan. Menurut aku separah apapun masalahnya gak boleh loh kayak gitu. Masa datang noyor-noyor orang. Kamu bayangin, Allahu Akbar. Dan menurut aku kan Doktif kayak lebih berumur gitu ya usianya, di atas si SS ini. Aku shock berat, Yorobun, shock. Terus banyak juga yang gregetan sama supirnya. Emang gimana sih supirnya? Aku udah cari-cari videonya, cuma gak ketemu. Kenapa supirnya? Supirnya ngapain? Emang diem aja apa gimana? Coba tolong ditulis di kolom komentar. Jelaskan kamu yang nonton live-nya semalam. Halo Bali, salam dari Bali. Para brand owner skincare berantem. Tadi malam seru live di TikTok. Para brand owner dari skincare berantem. Semuanya melapor ke saya. Aduh, ada apa sih? Kenapa sih begitu? Lihat nih Hotman nih, nggak perlu berantem nih. Hotman bawa ke Bali nih, Paris Skin ya. Ini nih. Ini aku udah mau keluar, udah mau ke pantai. Ini dipasang nih day cream. Nggak perlu berantem lah. Ini lihat nih, buktinya kan Hotman keren kan? Ya, KTP saya umurnya udah berantakan, udah kelamaan. Tapi penampilannya nggak kalah sama umur 30. Tuh, nih lihat sorot sana tuh. Tuh lagi di Bali tuh, lagi pada petugas tuh, lagi sibuk tuh ya. Lihat nih ya, jadi jangan lupa nih Paris Skin ya, skincare yang bikin Hotman begini. Ini lagi di Bali, salam dari Bali ya. Nah, ini mau ke pantai. Aduh, kremnya dipasang dulu di ini. Ya, ini deh. Nih. Betapa apiknya Hotman ngerawat kegantengan Hotman, oke? Nggak perlu berantem, nggak perlu, cukup bukti seperti Hotman. Paris Skincare bisa beli di TikTok. Ini dari Bali nih. Ini nih, pada ada apa sih, upacara apa sih? Hah? Nggak tahu. Hah? Banyak pecalang, ya? Desa. Wayang sekarang. Tuh. Oh, Bali. Tuh. Udah. Mereka kasar banget. Aku lihat banyak VT berseliweran. Terus mereka teriak-teriak, nunjuk-nunjuk. Ih, kasar banget. Teriakin orang penipu. Ih, kasar banget. Aku tuh
nggak bisa lihat yang begitu. Kayak aku tuh takut ngelihat rekaman-rekaman yang beredar. Terus itu kayak rame-rame gitu ke mobilnya, nggak berani. Nggak tahu gimana kalau aku yang jadi doktif itu. Kasar banget mereka. Kok bisa mereka mempertontonkan yang kasar-kasar begitu? Mana penontonnya banyak. Aku tuh takut. Kasar banget. Suaranya juga kenceng-kenceng banget. Aku nggak bisa dengar suara kenceng begitu. Sela Saukia, ini nih salah satu contoh sepintar-pintarnya manusia menyembunyikan bangkai, itu bangkai tuh pasti kecium juga. Mana bau bangkai itu nggak enak lagi. Untuk kasus skincare yang overclaim kemarin itu bener-bener males banget ngomentarin. Ya udahlah itu mah biar doktif yang ngurus. Tapi kalau untuk kasus yang sekarang ini, astagfirullahaladzim, Sela Saukia nggak ada takut-takutnya ya. Bener ya, orang tuh kalau udah banyak duit nggak ada takut-takutnya. Istighfar, Kasel, istighfar. Pertanyaannya nih ya, emang nggak ada BA yang lain ya? Nggak ada influencer yang lain ya? Selain daripada si Sahrul Waria Isesega itu, banyak loh Kasel selain daripada orang itu. Aduh, kecewa banget sih, ini mah kecewa banget. Awas aja ya kalau habis ini ada timnya Sela Saukia atau Sela Saukia yang klarifikasi ternyata Sela Saukia itu nggak tahu kalau Isesega itu ternyata seorang waria. Jangan percaya, nggak usah percaya, itu mah bohong. Kok bisa-bisanya sih Sela Saukia ngeberangkatin seorang waria umroh? Ini sih kasusnya harus dikawal terus, jangan sampai lolos. Ini mah harus terus dikawal, jangan mentang-mentang tuh orang duitnya banyak ya. Kasusnya hilang gitu aja, kawal terus, jangan sampai lolos. Orang gila mana yang semalaman begadang hanya buat nonton doktif sama Sela Saukia berantem? Aku tidur jam 3 hanya buat nontonin live-nya orang nungguin doktif keluar dari Polda. Ada capek banget ya sebagai netizen dan rakyat Indonesia menyimak drama-drama orang kaya-kaya ya kan. Aduh, dunia skincare sedang tidak baik-baik saja. Aku sebagai brand owner juga ikut pusing menyimak semua ini gitu loh. Capek banget. Ya udahlah, aku habis ini mau beralih aja nggak jualan skincare ya. Aku mau jualan celana dalam aja habis ini. Pusing aku tuh jualan skincare. Pusing banget. Siapa yang kemarin udah nonton live-nya Doktif versus SS? Apa yang kita bisa pelajarin dari sini? Yang pertama, Doktif sangat-sangat berkelas. Dia tidak sedikit pun menunjukkan etika yang tidak baik. Beda banget ya sama SS yang teriak-teriak, bawa segerombolan gitu. Bener-bener nunjukin kalau dia tuh emang gak punya kelas. Mungkin lo bisa marah, bisa kecewa, tapi caranya gak kayak gitu. Kita hidup di negara hukum. Kita juga punya penegak hukum kan? Kenapa caranya harus seperti itu? Kenapa menggunakan cara-cara perundungan, pembulian, seperti itu? Katanya orang beragama, percaya Tuhan. Kenapa kelakuannya seperti orang yang tidak punya Tuhan? Makin kesini makin kelihatan kan mana orang yang baik atau tidak baik. Kalian bisa menilai sendiri sebagai penikmat sosial media. Kalau memang skincare-nya bagus, ya nggak usah khawatir. Orang-orang akan repeat beli kok kalau memang skincare lu itu bagus. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Berapa orang yang udah merasa dirugikan kalau produk lu tuh nggak ada manfaatnya. Dari setiap postingan lu di sosmed, orang itu pada bilang serum luminos lu itu udah pakai beberapa botol, nggak ada manfaatnya. Malah muka mereka beruntusan. Percaya deh kalau misalnya emang skincare itu ada kandungan niacinamide-nya kayak aku tunjukin. Muka kalian tuh kayak gini, lihat muka aku ya, setiap keadaan nih sama. Karena memang skincare aku bagus. Karena gue tuh speak up tuh bener-bener kasihan sama orang-orang yang udah beli tapi ternyata produk-produknya overclaim. Kelihatan kan sifat ownernya? Kalau dari sini pun kalian gak bisa ngelihat kalau owner ini sifatnya kurang bagus, ya aku udah nggak bisa berkata-kata lagi. Dan satu hal lagi, fungsinya Isesega ada di situ tuh untuk apa coba? Coba kalian sebagai netizen Indonesia coba berpikir.
Nggak ada faedahnya kan di situ. Ngapain dia ada di situ coba? Dia kan makin kesini makin kelihatan jelas. Jadi smart buyer. Jangan mau lagi tertipu dengan owner-owner flexing yang produknya tidak bagus. Ownernya aja nggak pakai produk mereka. Masa kamu pakai produk mereka? Yang ada muka kamu beruntusan. Mbak SS, kata Kak Niki, temuin dia di Plaza Senayan City sore ini. Mau mereview produknya Mbak SS. Temuin ya. Kalau Doktif kan kemarin dikeroyok habis-habisan tuh. Temuin ya. Berani nggak? Terus sekarang Mbak dokter detektifnya juga bikin laporan atas kejadian yang semalam. Gimana tuh tanggapannya? Aman? Semoga aman ya. Enggak, di sini aku itu heran banget. Kenapa sih kalian masih bela-bela si SS itu? Ingat, fokusnya kita adalah awalnya apa? Dia mendukung penistaan agama. Dia mendukung mensupport fasilitas. Orang buta pun juga bisa tahu kalau si Sarul itu waria. Ya. Kita ngomongin waria, fokusnya ke Sarul aja ya, bukan waria-waria yang lain ya. Alamat nanti aku diserang sama waria-waria, dipukul kepalaku sama si Hillsnya itu. Terus masih kau bela gitu. Jangan sampai sondesip marah nih, anjau. Kalian dicucuk duit berapa? Kalau kalian bilang aku dibayar nih, misalnya aku kalau bilang buzzer dibayar, kau cek ini buku rekeningku ya, ada nggak transaksi dari mereka orang? Gila lu ya. Nggak semuanya duitku itu dari TikTok, aku bisa makan, bisa belanja, bisa jalan-jalan itu bukan dari TikTok semua. Ya, paham kau? Penjual atau owners nakal? Shh. Shh. Udah salah tuh diam. Introspeksi diri. Berdoa, mohon pengampunan. Ya, dicatat apa aja sih yang kenapa banyak masyarakat yang menyerang saya. Kenapa ya? Dicatat, diinget-inget apa kesalahannya. Ya, karena nggak mungkin orang bisa bereaksi kalau tidak ada apa-apa. Jadi jangan banyak mulut dulu gitu. Jangan banyak melakukan serangan-serangan dulu. Ya, udah kau pikir, oh ini si ini nih. Oh, dia kayak ada dosa aja. Gue cari tahu lu ya. Tidak begitu. Ya. Jadi alam semesta ini kalau kamu menjadi gilirannya untuk jatuh, artinya ada sesuatu yang perlu kamu pelajari supaya kamu lebih berkembang. Menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tapi kalau berisik, ya nyalahin ini itu, mencari kambing hitam, playing victim, nanti kamu nggak dapat apa-apa, tambah jatuh lagi. Ya gitu ya, prinsipnya begitu. Pasti banyak yang setuju sama saya. Komen yuk yang setuju. Gua kagak mau bahas huru-haranya ya, tapi kemarin itu menurut gua Doktif sudah memecahkan rekor penonton live terbanyak di Indonesia. Mungkin di dunia juga kali ya, bukan di Indonesia doang. Kemarin tuh gue perhatiin nih, gue pantengin itu ya, sampai dengan 500.000. Cuy, 500.000 penonton. Emang lu orang semua ya, masyarakat Indonesia yang adil dan biadab, adil dan beradab, emang lu suka yang namanya huru-hara. Giliran huru-hara itu pasti selalu rame ya. Tapi keren banget sih ya, kemarin tuh gue lihat Doktif tuh kayak tenang gitu loh. Tenang-tenang menghanyutkan gitu loh. Elegan gitu loh. Tapi kan sekarang udah masuk ke ranah hukum, ya kan? Udah saling lapor. Ya udah, biarkan aparat yang bekerja ya. Kita nonton aja. Sumpah sih itu lebih seru daripada nontonin drakor gak sih? Tapi selamat buat Doktif, pecah rekor penonton terbanyak tuh. Kayaknya ngalahin Bunda Korla gak sih? Kasus baru Doktif dan SS. Menurut aku sih ini udah masuknya ke perundungan sih, sampai ngebully kayak gitu. Dan lagian ngapain sih si SS itu bawa pasukannya untuk menyerang Doktif? Tapi asli ya, aku tuh ngeliat cara SS dan pasukannya ini annoying banget. Maksudnya tuh kasus dari brand lain juga nggak sampai sefatal ini gitu. Tapi kita doa yang terbaik aja, semoga jalan keluarnya itu berujung damai. Kalian udah lihat live-nya Doktif? Kalau belum, lihat sekarang ya. Jangan ketinggalan. Lihat, saksikan live-nya Doktif. Kalau yang nggak sempat nonton nih live-nya Doktif,
lihat di beranda kalian yang banyak dibagikan orang. Kalian pasti akan lihat sekomplotan geng rame-rame melawan satu orang. Jujur seru banget ini sih, barusan tuh lihat live-nya Doktif sama SS, sumpah rame banget. Jujur disclaimer dulu ya, gue tuh nggak ngedukung siapa-siapa, dan di sini sebenarnya gue tuh nggak terlalu ngikutin ceritanya, tapi tahu, tapi gue nggak terlalu peduli lah sama case-nya, karena ya nggak peduli juga lah. Tapi pas ngeliat live-nya mereka berdua tuh seru banget, sumpah. Dan setelah gue lihat kedua live-nya, karena kan gue megang 2 HP tuh, jadi gue bisa lihat dua-duanya. Ya gue nggak memihak di siapapun di sini, tapi pas gue lihat live-nya itu bisa banget dilihat sama-sama kalau SS ini tuh lumayan agak sangar ya. Intinya sih di live mereka tuh mau nanya baik-baik, nanya Doktif lah, katanya mau baik-baik, minta jawaban. Tapi lihat aja deh sendiri, kalau dari pandangan gue untuk nanya baik-baik secara rame-rame, apalagi mostly kebanyakan laki-laki, dan dengan nada yang lumayan lantang dan kencang, itu tuh bisa dibilang tuh bukan nanya baik-baik. Itu tuh mungkin bisa didefinisikan, mungkin ya maybe, hampir mirip labrak nggak sih? Maksud gue, mereka kan rame, si Doktif ini perempuan dan cewek berdua doang, itu udah pasti mereka akan diem, dan ya pasti akan adalah rasa takut di dalam hati kan. Takut dia papain ataupun kayak gimana. Dan kalau misalkan gue posisi juga jadi Doktif, gue sih bakal diem sih. Karena untuk orang-orang yang emosi kayak gitu, yang kata-katanya itu yang kurang apa ya, kurang pantas atau berantakan kayak gitu, yang emosi lah, itu tuh pantasnya memang dijawab diem aja. Karena percuma kalau dijawab, kalaupun Doktif ngejawab itu pertama nggak akan masuk ke otaknya mereka, karena mereka posisinya lagi emosi. Yang kedua akan tambah panas lah suasananya, jadi ya better diam dan mending langsung ke Polda atau ke kantor polisi, dan di sana diomongin secara baik-baik ataupun secara hukum. Tapi balik lagi, yang tadi gue gak memihak siapa-siapa ataupun gue gak terlalu peduli sama masalahnya, after get live itu gue bisa ngebaca sih tipe-tipe orang yang serakah sama yang... Kamu udah merugikan saya di depan 20.000 orang, ya? Di depan kamu udah memfitnah produk saya di depan 20.000 orang. Juga sekarang saya untuk pulang. Buktinya apa? Kami tanya sama kok di mana beli. Sabar, saya akan memberikan kamu pulang ketika kamu udah bertanggung jawab. Jadi nggak boleh ya guys, Doktif nggak boleh masuk ke dalam mobil. Aku memang tidak boleh kasih dia pulang sebelum dia membuktikan produk polosan itu dari mana dia beli. Dari mana kamu beli? Tidak ada keroyokan di sini, guys. Di sini orang disaksikan sama banyak orang, sama polisi juga. Kamu udah keterlaluan. Kamu masih berani play victim. Kamu penipu. Kamu jolim. Kamu fitnah. Itu produk siapa? Produk siapa? Kenapa nggak berani jawab? Kenapa kamu nggak berani jawab? Itu produk siapa? Jadi Doktif nggak bisa pulang, ya? Iya, itu memang. Ini hak kamu. 100.000. Hak aku juga. Aku minta hak aku. Kamu ini negara hukum atau negara kamu? Iya, negara hukum. Udah tahu negara hukum. 100.000 orang. Aku bilang sama kalian, dia itu memeras Dokter Reza 20 miliar. Asal kalian tahu ya. Semua buktinya udah di Polda Metro Jaya. Ya guys, ini penipu, ini tukang peras. Gimana kau beli? Cuma tinggal jawab. Gimana kau beli? 2025 saya bakal ngelawan ternak dari seorang ular. Seorang. Itu seorang apa sehewan? Jadi gini ya, Ler. Lu ngapain ngeroyok si Doktif yang cuma notabene mereka tuh cuma cewek-cewek, dan kalian tiba-tiba datang gerudukan. Yang cowok kan cuma satu ya, Bu. Waktu itu saya lihat ya. Itu cuma supir, ya kan? Terus kalian keroyokan dengan bawa apa tuh, tim Ragunan yang teriak-teriak udah kayak lagi live kalian. Maksudnya lagi live jualan. Terus gini loh. Ibu emang gak punya attitude, gak pernah belajar attitude ya. Kalau misalnya mau nyamperin orang kan bisa one by one. Terus bilang kayak gini, maaf dok, saya mau bicara. Tadi dokter habis nge-review produk saya yang katanya mengandung saya boleh tanya nggak, itu dokter dapat dari mana? Karena saya merasa tidak memproduksi kembali. Kan bisa ya, nggak usah harus emosi. Kalau tidak salah, tidak usah panas, ya. Shh, ular. Tuh, jadi gini, saya pernah beli produksi ular nih. Tapi saya nggak mau ngebahas ke situ, ya. Tujuan saya di sini adalah pengen ngebela Doktif, mendukung Doktif lebih tepatnya. Karena saya sangat miris melihat tadi malam Doktif itu diserang abis-abisan, ya, sama para bauti-bauti yang ada di sana. Ini bukti-bukti ini dibayar berapa sih? Kamu tahu nggak kalau misalnya kamu masuk ke ranah hukum, persekusi yang dilaporkan sama Doktif, hey Anda kena guys. Jadi kalian-kalian yang jadi ajudan-ajudan dari owner-owner yang kayak begini nih, mendingan mikir 2 kali deh, ya. Mendingan gak usah ikut-ikutan. Jadi kalau misalnya kemarin si ular bilang, itu tadinya banyak gerombolan pada kabur, pada takut. Bukan pada kabur, pada takut. Lu aja yang bego. Kenapa gue bilang gitu? Karena lu nggak ngerti kalau misalnya mereka ikutan, nanti jadi panjang urusannya. Masuk kantor polisi, jadi saksi,
Pasti jadi saksi juga sih itu yang kemarin masuk kantor polisi bakalan ditanya-tanyain, hai, gara-gara ulah kalian yang harusnya dokter, ada dokter Ika kan ya, dokter Ika harusnya bisa kerja hari ini, gara-gara kalian nanti jadi dipanggil sama polisi. Terus saya mau nambahin juga nih, saya sebagai netizen dan juga sebagai korban yang pernah membeli produk dari sebuah oknum, seorang oknum dokter ya, yang menjual produk harganya jutaan, terus ada jarumnya yang fungsinya harus ditempelin ke kulit langsung tanpa ada pengawasan, tanpa ada apa namanya tuh, kalau misalnya kita mau ngolesin, mau nempelin jarum ke kulit kan harus dianestesi dulu ya. Nah, saya pernah jadi korbannya tuh ya. Jadi saya akan mendukung Doktif apapun cerita di belakang sana yang katanya tidak ada wewenang Doktif untuk bla 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 bla. Ingat ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin ngomong begitu kan, ini kan menjadi senjata dari si ular ya, untuk melindungi diri dia dan untuk melindungi geng-gengnya dia yang semalam itu menyerang. Ingat ya, saya berterima kasih dan akan selalu mendukung Doktif. Bagaimana dengan kalian netizen? Saya akan 1000% mendukung Doktif. Karena kalau bukan karena Doktif, saya akan terus dibodohi sama beberapa oknum yang jual produk skincare yang isinya dan komposisinya tidak sesuai. Bukannya itu udah masuk ke dalam penipuan ya? Kok kalian masih bisa-bisanya sih bilang kalau Doktif ini tidak punya peran? Kami loh netizen berterima kasih. Saya loh korban dan orang yang sering belanja di TikTok skincare dan pernah jadi korbannya. Sekarang kantong saya lebih selamat. Nih, aku mau kasih tahu ya sama si ular. Lu kan bikin story mulu ya, dipikirin banget ya. Terus pernah mikir nggak itu owner brand-brand besar nih ya, kayak ibu-ibu yang nggak pernah berisik tapi produknya itu semuanya booming. Malu nggak sih kalau misalnya dia lihat? Pasti lihat lah, orang ramai banget kok. Itu malu. Kalau lu gimana sih? Kalau gue jadi lu malu gue dilihat senior yang udah pada sukses. Kalau gue mah jadi lu ya, udah apalagi ini udah masuk dalam kasus persekusi. Minta maaf ular, minta maaf, jangan diperpanjang lagi. Lagian ini lagi pada masuk geng-gengnya,